Selamat sore kaum perempuan GPIB yang berada dalam wilayah pelayanan Sumatera Utara dan Aceh. Selamat datang di dalam ibadah Persekutuan Kaum Perempuan pada hari ini, Jumat tanggal 22 Mei 2020. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama menyanyikan himne PKP. Untuk itu kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kaum perempuan GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Sambil tetap dalam sikap berdiri, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 221, baitnya yang pertama. Mari kita buka ibadah kita pada sore hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pemelihara kehidupan kami, terima kasih kalau Engkau hadirkan kami masing-masing pada sore hari ini Tuhan. Mungkin kami saat ini berada di depan layar kami masing-masing,
tapi Tuhan tahu bahwa hati kami senantiasa terbuka untuk kehadiran Tuhan. Kiranya Allah boleh bekerja di dalam ibadah kami pada sore hari ini, sehingga kami ya Tuhan, kaum perempuan semakin dikuatkan di dalam menghadapi rutinitas kehidupan kami ketika kami banyak orang yang bergantung dalam kehidupan kami sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai istri. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, dan berkenanlah Allah juga memberkati setiap pelayan Tuhan yang Tuhan hadirkan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaum ibu yang terkasih, saya undang untuk duduk. Mari kita memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur, terambil dari Mazmur 118, ayatnya yang ke-19 dan ke-23. Mazmur 118 ayat 19 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Mari, kaum perempuan yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan dan kekayaan yang ada di dalamnya. Kita memuji Tuhan kembali dari Kitab Bakti 221, baitnya yang kedua. Baik, Pelkat PKP GPIB Mupel Sumut Aceh, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami membawa segala keberadaan kami dengan syukur untuk semua penyertaan Tuhan yang memungkinkan kami dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan mampukan kami mendalami firman, kuasai kami dengan roh-Mu, dan berfirmanlah kepada kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Surat 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama
dan tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Sedemikian pembacaan firman, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, Pelkat PKP yang kekasih, tema renungan kita pada sore hari ini adalah dewasa dalam persekutuan yang membangun. Dewasa dalam persekutuan yang membangun. Nah, menarik bahwa dalam pembacaan kita untuk menasihati orang dewasa, Paulus memakai perumpamaan tentang anak-anak. Ya, sama seperti Yesus dalam Markus 10 menasihati para murid yang dewasa, Yesus juga menggunakan anak-anak sebagai perumpamaannya. Jadi kita perempuan dewasa, Pelkat PKP pada sore hari ini diajak untuk merenungkan atau memahami firman dengan melihat pada anak-anak. Karena itu dalam pembacaan kita ayat 20 dikatakan demikian, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Bagaimana dengan anak-anak pada zaman sekarang? Anak-anak pada zaman sekarang khususnya dalam ibadah-ibadah, dalam kegiatan bergereja, memang selalu disoroti dalam konotasi negatif. Kenapa negatif? Karena sering dianggap menimbulkan keributan, sering dianggap menimbulkan kekacauan, lalu pada akhirnya mengganggu kenyamanan kita dalam beribadah. Itu kenyataannya. Tetapi kita juga bisa memahami bahwa anak-anak melakukan itu kan tanpa kesadaran bahwa itu mengganggu. Ya, mereka memahaminya bahwa itulah dunia mereka, dunia bermain. Mungkin buat mereka ibadah juga sambil bermain. Nah, tetapi semua buat mereka ya permainan. Semua buat mereka juga mau mendatangkan tawa, mendatangkan senyuman, dan mereka pun berlari kiri kanan terkadang ya memang untuk menarik perhatian. Itulah anak-anak. Mungkin itulah yang Paulus katakan dalam pembacaan kita bahwa jadilah anak-anak dalam kejahatan. Nah, mereka melakukan semuanya ya dalam bentuk permainan. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini Paulus katakan perilaku kita seperti itu. Tetapi pemikiran kita harusnya pemikiran orang dewasa. Anak-anak melihat semuanya sebagai permainan, orang dewasa tidak lagi melihat bahwa itu permainan. Tetapi itu sesuatu dalam pemikirannya adalah sesuatu yang harus dipikirkan secara serius, ditempatkan secara tepat. Nah, bagaimana dengan kehidupan anak-anak dan orang dewasa pada saat sekarang? Ya, kita bisa lihat saja perbandingannya dalam kehidupan kita bergereja, berkeluarga, bermasyarakat, hingga pada saat ini. Kita bisa lihat misalnya perbedaannya adalah begini, kalau anak-anak ribut, sebentar lagi mereka akan berdamai. Tidak menyimpan di dalam hatinya. Tapi coba kalau orang dewasa yang ribut, nah dia akan berseri dan tidak selesai-selesai. Presiden bisa berganti, tetapi ya keributannya masih terus berlanjut. Jadi itulah model kejahatan atau mungkin ketidakbaikan yang muncul diperbandingkan antara anak-anak dan orang dewasa. Jadi ya kadang-kadang anak-anak ributnya ya semua dalam kelucuan. Sementara orang dewasa kalau ribut pada akhirnya merusak banyak hal. Jadi yang perlu diwaspadai sebenarnya bukan ributnya anak-anak, tapi ributnya orang dewasa. Nah, jemaat yang kekasih dalam pembacaan kita pada saat ini, Paulus meminta jemaat pada saat itu untuk menjadi dewasa. Menjadi dewasa dalam hal apa? Menjadi dewasa dalam menempatkan karunia. Dalam pembacaan kita ada 2 karunia yang dibicarakan secara khusus. Pertama karunia bahasa roh, kemudian yang kedua karunia bernubuat.
Nah, tidak ada masalah dengan dua karunia ini, tetapi masalah yang muncul adalah begini, bahwa ketika sebagai orang dewasa tidak menempatkan karunia secara baik, maka karunia itu akan menimbulkan pertentangan. Karunia itu tidak menjadi efektif, karunia itu akan menjadi masalah. Jadi kita garis bawahi yang paling pertama untuk kita renungkan adalah karunia harus ditempatkan pada tempatnya. Sehingga dia menjadi efektif, sehingga dia menjadi tepat dengan sasarannya. Nah, bagaimana ketika itu tidak ditempatkan pada tempatnya? Karena itu dalam pembacaan kita lihat pada ayatnya yang ke-22 dan ayatnya ke-23. Paulus menggambarkan seperti ini bahwa jika bahasa roh ditempatkan pada satu kegiatan, satu ibadah, satu pertemuan, lalu bahasa roh itu dilakukan, diperdengarkan kepada orang-orang baru, mereka akan melihat secara berbeda. Dalam pembacaan kita menurut Paulus, ya orang baru mungkin akan melihat, wah ini orang gila, bukan orang yang berbahasa roh. Artinya bahasa rohnya tidak ada masalah, tetapi ketika ditempatkan, diberikan di tengah-tengah orang yang baru, maka bahasa roh bisa diartikan secara negatif. Jadi ketika disalah tempatkan, maka karunia, talenta, dan segala macamnya akan menjadi masalah, lalu mendatangkan sesuatu yang negatif, persepsi yang negatif. Nah karena itu Paulus katakan begini pada ayatnya ke-24, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Nah karena itu jika ada orang baru atau orang di luar persekutuan, lalu disampaikanlah nubuatan, maka itu akan menguatkan. Buat orang baru, buat orang luar, bahasa roh tidak tepat untuk kehidupan mereka. Harus disampaikan dalam bahasa mereka untuk mereka bisa memahami. Jadi kita lihat bahwa pergumulan di dalam kita mau membangun kehidupan persekutuan, salah satunya adalah kedewasaan dalam menempatkan karunia, menempatkan talenta, menempatkan kemampuan, menempatkan apa yang kita bisa dalam kehidupan persekutuan kita, sehingga terbangun banyak hal. Kadang-kadang pada akhirnya runtuh persekutuan, runtuh keluarga, karena kita tidak dewasa di dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada akhirnya menurut kita baik, menurut kita bagus, tapi pada akhirnya itu mendatangkan sesuatu yang negatif dalam kehidupan, menjadi sesuatu yang rusak, bahkan menghancurkan. Nah jemaat yang kekasih, kita belajar dalam pembacaan kita bahwa dalam membangun banyak hal, maka dibutuhkan kedewasaan. Kedewasaan dalam hal apa? Kedewasaan dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga dia menjadi efektif untuk hal itu. Ini tantangan dalam kehidupan kita, khususnya Pelekat PKP. Di dalam menghadapi COVID-19 seperti ini, memang kita membutuhkan hikmat Tuhan, bagaimana Pelekat PKP menempatkan diri dalam kehidupan yang ada, menempatkan diri menjadi bagian gerakan bersama untuk menghadapi COVID-19 seperti ini. Peran Pelekat PKP harus menyejukkan dalam kehidupan keluarga, peran Pelekat PKP menghidangkan mungkin makanan-makanan yang pada akhirnya tidak membosankan di meja makan, peran Pelekat PKP mungkin memperhatikan semua orang yang keluar masuk dari dalam kehidupan rumah, semua keluar dengan bersih, keluar dengan terjaga, lalu masuk juga dengan kebersihan, semua terjaga juga di dalam rumah. Saya rasa itu peran-peran dari Pelekat PKP yang pada saat ini dibutuhkan dalam kehidupan kita di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Banyak hal yang mau kita bangun dan semua orang punya peran yang baik. Tetapi ketika tidak ditempatkan secara baik, maka dia akan menjadi mubasir atau bahkan memunculkan pertentangan-pertentangan baru. Nah jemaat yang kekasih, khususnya Pelekat PKP di Mupel Sumut Aceh, kita diajak dalam perenungan kita pada saat ini untuk menjadi lebih dewasa, menempatkan secara tepat kedewasaan kita dalam menjalani kehidupan sebagai Pelekat PKP. Karena itu dalam pembacaan kita dinasihati. Pelekat PKP dikaruniakan banyak hal yang baik, diberikan kemampuan-kemampuan yang baik oleh Tuhan. Maka pada saat ini, ya lakukanlah yang baik dari dalam kehidupan kita, ditempatkan pada tempat yang baik sehingga segala sesuatu menjadi berkat. Dan itulah yang sedang dibutuhkan keluarga, sedang dibutuhkan gereja, sedang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk bersama-sama bersikap yang baik, yang tepat di tengah
pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, jemaat yang kekasih, Pelekat PKP yang kekasih, mari kita membangun kehidupan di tengah situasi seperti ini dengan sikap yang dewasa. Dewasa di dalam menempatkan semua berkat Tuhan pada tempatnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 254, baitnya yang pertama dan ketiga. Baik, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih untuk firman yang menasihati kami agar kami dewasa di dalam pemikiran kami. Kami dewasa sebagai pelekat PKP, sebagai kaum perempuan yang menempatkan semua yang baik agar boleh menjadi kebaikan. Ajar kami, berikan kami hikmat untuk menggunakan semua pemberian baik Tuhan, karunia, talenta, semua yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, biarlah menjadi berkat dalam kehidupan. Kami berdoa karena kami tahu Tuhan menempatkan kami sebagai perempuan dalam tempat-tempat yang strategis, menempatkan kami dalam relasi suami dan istri, menempatkan kami dalam hubungan kami orang tua dan anak, dan dalam hubungan antar gereja, antar persekutuan di dalam gereja, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Mampukanlah kami Bapa di surga agar kaum perempuan boleh menempatkan diri secara bijak dan tepat sehingga punya peran-peran yang baik. Kami mohon dengan hikmat yang datang dari Tuhan, kami selalu diberikan arahan agar dalam kehidupan kami dapat mengelola semua bentuk kebaikan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga ketika mungkin pada saat ini kami belum perlu belajar kembali karena kami punya pengalaman di mana dalam kehidupan kami salah menempatkan kebaikan-kebaikan itu. Ampuni salah dan dosa kami, pulihkan kami, sehingga pemulihan kami sebagai pribadi akan pulih juga kehidupan keluarga kami, akan pulih kehidupan persekutuan kami dan bangsa ini. Dan biarlah dalam semua hal yang coba kami bangun, maka di dalamnya kaum perempuan boleh hadir dengan sumbangsi yang baik, yang bisa menggerakkan banyak kebaikan dalam kehidupan. Kami berdoa bagi kaum perempuan yang pada saat ini dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhan berkati agar mereka tetap dimampukan menjadi baik di tengah situasi yang tidak baik pada saat ini. Dan kami berdoa juga agar di dalam segala upaya yang dilakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, maka kaum perempuan kami doakan mereka ketika mereka bermain dengan peran-peran penting mereka, baik di rumah, di gereja, di masyarakat, di rumah sakit, sebagai aparat-aparat keamanan di jalan yang mengatur keamanan, mengatur pembatasan dan segala sesuatunya. Untuk itu ya Tuhan berkati kaum perempuan, khususnya kaum perempuan di Mupel Sumut Aceh, agar boleh menyatakan peran-peran baiknya, sehingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan. Kami tetap berdoa hingga pada saat ini dan selalu berharap agar pandemi ini dapat segera berhenti, segera berlalu. Kami menghadapinya dengan kekuatan kami, tapi kami lebih percaya bahwa Tuhanlah punya waktu untuk segala sesuatunya, bahwa semua ini akan tunduk di hadapan kuasa Tuhan. Mampukan kami terus menjalani kehidupan dengan baik, sehingga sambil terus berharap bahwa ada waktu di mana kami boleh menjalani kehidupan seperti biasa pada waktu dulu. Untuk itu ya Bapa di surga, kami tetap berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi kami dalam menjalani kehidupan.
Berkati kami sekalian dalam ibadah online pada saat ini, berkati seluruh pelayan yang mengambil bagian di dalamnya. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kaum perempuan yang terkasih, tibalah waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur buat Allah. Marilah kita masing-masing memberikannya dengan penuh sukacita. Terlebih dahulu Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan dari Kidung Jemaat 441, bait yang pertama dan keempat. Mari kaum perempuan yang terkasih, kita doakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Tuhan pemelihara kehidupan, terima kasih kalau sampai pada saat ini masih ada pada kami ya Tuhan yang boleh kami berikan untuk Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, maka Tuhan akan mencukupkan semuanya ya Bapa. Berkati Tuhan apa yang sudah kami berikan, kiranya Bapa, lebih daripada itu, kami mau memberikan hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan selalu menyertai, memberkati kehidupan kita sekalian, saat ini kekal sampai selama-lamanya.